Membincang seni, tradisi, sejarah, dan budaya. Selamat datang kembali di podcast Multatuli dan saya Ayu Dinar sebagai host Anda akan menemani selama kurang lebih 20 menit ke depan. Dan untuk kesempatan kali ini sahabat podcast, bintang tamu saya adalah seorang yang luar biasa karena beliau selain juga seorang dosen, seorang founder, juga seorang seniman, terutama di bidang acting atau yang bisa kita sebut dengan aktor. Mari kita langsung berkenalan dengan DC Aryadi. Apa kabar Bang DC? Baik, Akhirnya alhamdulillah. kesampaian juga mimpi saya untuk berbincang dengan Bang DC. Asik. Asik. Bang DC, Ya, kompak siap. kita ya? Ya, sama. Cuma saya Tionghoa ini. Iya, baik. Kabar baik Bang DC ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bang DC karena beliau sangat sosok yang luar biasa sekali. Bang DC, Ya, Bang DC ini kan dikenal sebagai aktor ya. oleh sebagian besar orang. Boleh nggak sih kita tahu itu bagaimana ya proses terjadinya Bang DC terjun ke dunia aktor? Mulai dari yang paling dasar. Oke, paling Silakan dasar. Bang DC. Sejak saya bermula pertama kali bermain acting itu sejak saya SMP dulu. SMP, wah luar biasa. SMP saya dulu di Jawa Tengah ya, di Purbalingga. Oke. Dulu saya masuk berbagai sanggar teater waktu SMP dan kebetulan tempat tinggal saya itu saya tinggal sama paman. Paman saya itu seorang dalang ya. Dalang juga keluarganya juga apa namanya masih keluarga sanggar ketoprak kalau di Jawa Tengah itu ya. Jadi saya sudah mulai ikut-ikutan dulu ya, tetangga saya juga satu kampung gitu. Jadi saya sudah mulai. Kemudian SMA saya lanjut itu di Cilegon. Di Cilegon ya, Bang? Cilegon, Oke, siap. jauh ya. Jauh Cilegon. sekali Purbalingga ke Saya gabung di teater kunci ya di Cilegon. Kemudian di Cilegon saya memulai lagi kegiatan teater saya. Tapi kelas 2 SMA saya pindah ke Bengkulu. Pindah lagi ke Bengkulu. Pindah ke Luar Bengkulu. biasa. Kelas 3 ya, kelas 3 maaf. Saya pindah di kelas 3 di SMA di Bengkulu, saya bergabung dengan Taman Budaya Bengkulu. Oke, Taman Budaya. Taman Budaya Bengkulu dengan kelompok teater alam asuhannya Ilhamdi Sulaiman atau sering disebut dengan Boyke Sulaiman. Oke. Boyke Sulaiman. Nah, dari situ saya sudah sejak SMA sudah mulai menggeluti. Jadi keaktoran khusus di perteateran ya, teater saya mendalami keaktoran terus hingga saya tuntas SMA, saya hijrah. Hijrah ya, Bang ya? Hijrah saya ke Padang dulu ya. Ke Padang. Padang. Oke. Saya gabung dengan beberapa kelompok teater di Padang Panjang ya, dengan kawan-kawan di STSI Padang Panjang. Kemudian dulu saya pernah juga bergabung dengan Pak Amin ya. Pak Amin itu dia dosen di STSI Padang Panjang yang pertama kali menjadi jinnya di film Jin dan Jun itu kalau nggak salah. Oke. Nah itu sutradara saya tapi dalam teater bukan dalam film dulu ya. Dan saya sering terlibat dalam garapan-garapan teater beliau di Taman Ismail Marzuki, saya bolak-balik gitu ya. Dan status saya nggak tahu waktu itu menjadi apa gitu ya. Kemudian saya mulai berkenalan dengan kawan-kawan di komunitas Bulungan, Jakarta Selatan seperti almarhum Gedi Payana yang membuat film Unyil ya, film Unyil pada zaman itu. Ketika Gedi Payana meninggal, saya di backup sama adiknya di Bulungan Blok M itu sama AGS Arya di Payana di Teater Tetas. Juga bergabung dengan di situ ada Alek Komang almarhum, ada Preti Asmar almarhum, dan Mas Aji sendiri sekarang sudah almarhum dan semuanya sudah almarhum gitu. Akhirnya ya, gitu. Jadi perjalanan komunitas akhirnya saya ada di Rangkas Bitung. Baik. Jadi bisa saya simpulkan Bang DC ini lahir dari teater. Betul. Dan besar juga di teater Iya, saya. betul. Nah, Bang DC menarik, sepengetahuan saya Bang DC ini memiliki sanggar yang bernama Kedai Proses. Nah, betul sekali di Rangkas Bitung. Menarik. Nah, dari namanya saja saya sudah merasa interesting sekali. Kedai Proses. Ini bagaimana ya Bang DC ini kok bisa menamai sanggarnya menjadi Kedai Proses? Jadi begini, itu sebetulnya obrolan awal itu di warung-warung kopi saya dengan kawan-kawan aktor dulu ya kan. Karena kenapa hidup saya itu penuh dengan proses dan dianggap tidak pernah tuntas katanya. Begitu juga ketika kawan-kawan saya kita ini berproses, tuntasnya kapan? Ada lagi. Makanya kita nongkrong di sini tetap berproses.
kemudian tuntasnya nggak pernah ada, makanya ini kedai menjadi sebuah kedai tempat berproses saja udah. Oke. Nggak tahu kapan tuntasnya, makanya sejak tahun 2010 hingga saat ini, tapi sudah melahirkan banyak karya. Sudah melahirkan banyak karya Kerjasama tentunya ya. dengan beberapa negara, Vietnam, Wah, Malaysia, luar biasa Hanoi, sekali. Itali, Hamburg juga. Oke. Kita sering komunikasi dan pertukaran budaya di kedai proses itu. Menarik Bang Dece, saya tergelitik tadi obrolan warung kopi. Bisa menjadikan obrolan itu sebuah sanggar yang bernama kedai proses Iya, ya, betul. Bang Dece ya. Tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan saya bahwa kedai proses ini terbentuk di tahun 2010. 2010. Berarti kurang lebih sudah 10 tahun ya berjalan Betul. ya, Bang Dece. Luar biasa dan karyanya juga sudah banyak. Nah, ini apa saja sih Bang Dece yang ada di kedai proses ini, Bang Dece? Nah, sebetulnya begini, obrolan kita sebelum membentuk kedai proses itu berawal dari komunitas teater yang saya dirikan. Saya dulu mendirikan komunitas teater dulu di kampus Setiabudi ya. Saya mendirikan UKM anak-anak mahasiswa, tapi di dalamnya juga ada anak-anak komunitas jalanan KPJ gabung gitu ya kan. Nah, dari situ kita sudah mulai mencetuskan nama baru, tapi di bawah dari komunitas teater Gate. Masih itu. Orang-orangnya yang berbeda, tapi gerakannya. Nah, tentu karena diawali dengan komunitas teater, di dalamnya tentu kita banyak kegiatan-kegiatan teater, kemudian tari, gerakan literasi, penelitian kebudayaan. Ini juga akan menerbitkan buku nih, ya kan, terkait dengan buku tentang riset kebudayaan saya dan kawan-kawan yang ada di kedai proses, dan puisi juga. Pokoknya banyak, dan saya yakin lah anak-anak muda yang bergabung di kedai proses itu juga termasuk dunia perfilman kan? Dunia perfilman. Wah, jadi ada juga di sana. kedai proses ini merangkul semua aspek ya, Bang juga Dece ada ya. tukang kayu di sana, mebel, Ada juga. petani juga ada. Menarik. Bang Dece, tapi saya tergelitik mengenai Bang Dece di dunia aktor. Iya. Aktor yang sebenarnya ya, yang saya sebutkan sih aktor yang sebenarnya. Awal mula dikenal sebagai aktor itu bagaimana, Bang Dece? Awal mula saya dikenal sebagai aktor itu semenjak saya sakit, kalau nggak salah saya. Sakit, justru dikenal jadi aktor. Ketika saya pertama kali mentas dalam pertunjukan teater ya, tangan saya sampai patah gitu ya kan, di salah satu balkon gedung kesenian Jakarta patah, dan itu saya dianggap total. Makanya saya disindir sama teman-teman ya, dibilangin begini, tuh kayak DC tuh total, tapi saya di rumah sakit Pertamina 2 bulan nggak bangun-bangun. Jadi saya bilang kalau menjadi aktor itu harus total, minimal patah tulang. Wah, nggak juga dong, kata teman-teman. Tadi katanya total. Siap, Bang Dece. Jadi memang pengorbanan itu tidak pernah membohongi hasilnya ya, Bang Dece ya, betul sekali. Nah, kesulitan menjadi aktor itu seperti apa sih, Bang Dece? Kesulitan untuk menjadi seorang aktor itu adalah menjalani kehidupan orang lain. Karena kenapa? Aktor sesungguhnya adalah orang yang bisa menjalani hidup dan mengerti, memahami kehidupan orang lain. Nah, itu aktor sesungguhnya. Rata-rata itu di kawan-kawan di komunitas teater itu paham sekali. Karena kenapa? Berbeda ketika aktor sinetron, aktor layar lebar. Tapi aktor layar lebar tentu sangat berkomunikasi dengan aktor teater ya. Karena kenapa? Dalam teater itu adalah kehidupan gitu ya kan. Baik, Bang Dece. Nah, susahnya itu maksud saya ketika nih anak ingin menjadi aktor, setidak-tidaknya dia harus memiliki jiwa besar dan berjiwa besar seperti itu. Nah, Bang Dece, mulai masuk PH itu kapan sih? Sebetulnya sejak saya di Bulungan ya, di Jakarta Selatan, gabung sama almarhum AGSG di Payana, saya sudah berkali-kali terlibat dalam produksi ya, produksi perfilman, termasuk gabung dengan Kang Rudi Sujarwo dalam Garapan Sembilan Naga, kemudian tapi saya masih bantu desain, membantu istilahnya untuk acting talent segala macam. Jadi misalnya ada persiapan talent yang akan tampil besok, saya akan membantu mereka bagaimana memahami teks, menjadi mendapatkan acting yang betul-betul. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman di awal itu ya ketika saya sudah mulai bergabung dengan komunitas teater Tetas Jakarta tahun 98 hingga tahun 2005. Hingga 2005 ya.
Jadi dari 98 sebenarnya Bang DC ini udah masuk PH gitu ya Bang DC ya. Tetapi membantu juga di behind the scene-nya ya. Iya, behind the scene seperti Luar itu. biasa Bang DC. Pekerjaan yang melelahkan itu. Iya, melelahkan ya. Oke, Bang DC pernah jadi aktor di film siapa saja sih? Kalau saya Nah, boleh tahu sebetulnya Bang DC. saya kalau untuk bermain peran dalam dunia perfilman di layar lebar itu tidak terlalu banyak karena saya orangnya orang lapangan. Tapi ada beberapa perfilman yang saya ikut, termasuk salah satunya di Sembilan Naga dulu, tapi masih kecil. Waktu saat masih kecil saya aktif di film TVRI miliknya Serupun Bambu, itu nggak salah. Serupun Bambu saya aktif menjadi anak-anak dulu dengan Mbah Joyo. Itu waktu masih kecil ya, waktu masih SD. Kemudian waktu di Bulungan berbagai film layar lebarnya. Ketika ada Mbak Surip main, saya ikut main. Ketika itu yang almarhum juga Mas. Gitu. Kemudian saya terlibat di berbagai PH-PH juga. Dalam ya extras talent seperti itu. Oke, siap. Wah, menarik sekali Bang DC ya. Jadi saya bisa tahu dari dasar teater menjadi aktor seperti yang sekarang. Luar biasa sekali Bang DC. Kita akan ngobrol lebih jauh lagi ya Bang ya. Siap. Saya nanti akan banyak sekali bertanya dengan Bang DC dan menarik. Bangga. Tapi sebelum menutup di segmen pertama ini, satu pertanyaan saya. Role model Bang DC siapa? Role model saya itu almarhum Alex Komang. Sahabat podcast, cuplikan yang satu ini akan menggambarkan sisi lain dari Bang DC yang patut Anda ketahui. Tetap bersama saya dan juga Bang DC Aryadi di podcast Multatuli. Setelah cuplikan yang satu ini.
cinta, berkarya untuk bangsa dengan senyum. Perjuangan tidak akan pernah membohongi hasil. Itulah pelajaran yang saya dapatkan dari seorang Deci Aryadi. Membincang seni, tradisi, sejarah, dan budaya kembali di podcast Multatuli. Bang Deci, luar biasa tadi cuplikannya, saya amazed sekali melihatnya. Saya Jadinda ya. Ya betul sekali, saya Jadinda. Nah, ngomong-ngomong soal main film, Bang Deci kan aktor ya? Oke, aktor. Nah, ini pernah main film dengan artis nasional siapa aja sih, Bang Deci? Selain Alex Komang ya? Ya, almarhum ya. Oke, ya. Saya pernah main dengan Bunda Jajang Cenur, Jajang Cenur, Rene Nose, terus Egy Fedli, Alek Komang sendiri, Preti Asmara ya, Preti Asmara, dan lain-lain banyak lah. Banyak ya, sudah banyak ya Bang Deci ya. Keren banget deh. Ini ngomongin soal pengalaman nih, Bang Deci pasti kan sudah banyak sekali pengalaman. Tapi yang paling berkesan tuh di film apa, Bang Deci? Yang paling berkesan, pengalaman yang saya rasakan yang paling dahsyat itu di film Saija Adinda. Saija Adinda. Which is itu tahun 2021 ini ya Bang Deci ya harusnya rilis ya? Harusnya karena lockdown ya, karena beberapa daerah tidak bisa tayang, jadi diundur. Tapi premiernya sudah. Oke. Kenapa? Karena film Saija Adinda ini bertemakan kebudayaan, selain mengangkat sejarah Multatulik dan Kabupaten Lebak, ya kan, peristiwa tanam paksa dan lain-lain pada beberapa abad ke belakang. Proses syutingnya itu yang sangat, tadi kan saya bilang bahwa aktor apalagi layar lebar itu memang harus berjiwa besar. Beda ya, karena proses pembuatan film itu adalah proses pekerjaan yang kekeluargaan, bukan kapitalis. Ya kan. Di film Saija Adinda khususnya layar lebar ini di mana semua kru merasakan lelah, merasakan senang, merasakan kekeluargaan, kasih sayang dan lain-lain. Karena kenapa? Di daerah di syuting Ciptagelar, diantaranya itu daerah Ciptagelar. Kami masuk ke daerah Ciptagelar itu dengan mobil PS. Mobil PS mogok, akhirnya harus diganti lagi karena kondisi jalan Ciptagelar itu betul-betul terjal, menanjak, turun dan lain-lain. Dan kemudian belum lagi kondisi lingkungan hujan ya, kondisi cuaca hujan, kawan-kawan pakai losbak, berbeda dengan syuting-syuting film yang sebelumnya gitu ya kan. Kemudian begitu pengambilan gambar yang keduanya itu terasa di ujung kulon, di Pulau Pecang. Di situ, paling berkesan. Disitulah saya tahu bahwa di Banten ini ada
Tanjung Layar lagi selain di Sawarna, yaitu Tanjung Layar Ujung Kulon, tempat nongkrongnya badak bercula di situ. Saya tidur setiap hari itu dengan monyet, dengan babi, biawak sebesar galon gitu ya kan. Serius Bang Iya Dece? betul, di Pulau Pecang kami bermalam. Jadi betul-betul kondisi hujan. Saat itu kondisi hujan intens sekali. Oke. Kami berlayar pun dengan ombak yang ketinggian 3 sampai 4 meter itu. Dengan kapal ikan yang kawan-kawan yang tidak terbiasa naik perahu itu siap-siap saja itu pingsan, mabok dan lain-lain. Belum lagi ketika kami sampai ke lokasi ya. Kami harus bertemu dengan para pasukan biawak yang Aduh, saya udah sangar, speechless membayangkannya Bang Dece. babi yang tidak santun gitu ya. Dan pasukan monyet yang suka mencuri sabun dan supermi. Jadi wah, pokoknya betul-betul saya merasakan tantangan syuting ketika di Pulau Pecang, ya kan. Ketika kru kehujanan, amunisi kena hujan, kita akhirnya makan seadanya, ya kan. Kita tidak bisa take lagi karena kondisi hujan. Cuaca, kita harus ya? nambah hari lagi, sedangkan amunisi sudah menipis. Baik. Waduh, dan di situ hiburan kami cuma bertatapan dengan rusa-rusa di sana yang bisa tersenyum. Tapi alhamdulillah itu muncul kekeluargaan saya dengan kawan-kawan. Akhirnya film Saija Adinda itu tuntas. Tuntas ya Bang Dece. Menarik sekali. Katakanlah yang paling berkesan adalah di film Saija Adinda. Betul. Saya mau tahu adegan yang paling disukai dan yang paling sulit. Nih, adegan yang paling saya suka itu ketika sutradara menawarkan saya jadi Demang. Oke. Saya itu ketika membaca buku Multatuli itu bukan saat saya mau syuting saja. Saya membaca buku Max Havelaar itu kan sudah bertahun-tahun ke belakang. Sudah gitu dibaca ya Bang Dece. Dan di kepala saya itu gambaran sosok seorang Demang itu seperti apa jahatnya. Tiba-tiba dari Krema Future Kang Darwin datang menawarkan saya untuk menjadi Demang. Nah, saya bilang, tapi persoalannya muncul. Saya kan bukan orang asli Sunda Banten. Saya bukan lahir di Lebak. Saya orang Sumatera. Itu tantangan saya untuk menggunakan bahasa Sunda. Khususnya Sunda Banten. Baik. Seperti itu. Dan itu saya berdialog terus dengan kawan-kawan. Pantas nggak, ente goreng kayak gitu ya kan. Terus ada yang lagi bilang, pales. Tapi begini, ketika saya acting sudah menggunakan bahasa Sunda Lebak itu, saya kan orangnya galak dalam film itu ya kan. Apa kata orang-orang luar? Edan, bahasa Sundanya pasti amat gitu ya kan. Balik ke Rangkas, dia bilang, kawan-kawan bilang apa? Pales bahasanya gitu ya kan. Yang bilang tadi orang di luar Lebak. Mereka nggak tahu gitu ya kan. Tahu ya Bang Dece ya. Tapi kalau orang asli Lebak tahu, wah jelek lu katanya gitu ya kan. Tapi itu tantangan. 2 minggu saya harus mengulik dialek, kosakata, kemudian ekspresi, jawara. Karena Demang di situ kan betul-betul dia jawara ya, galak dan ambisi orangnya. Ekspresinya, dia betul-betul orang yang ganas dalam film itu. Oke. Jadi itu yang paling disukai ya. Iya, betul. Di momen saat Bang Dece belajar bahasa Sundanya itu sendiri Iya, ya. betul. Dan sekaligus juga itu yang paling sulit. Paling sulit. Karena Sundanya Sunda Lebak. Oke. Demang Parung Kujang, sahabat podcast Multatuli, itulah peran Bang Dece Aryadi di film Saija Adinda yang nanti patut kita tunggu untuk penayangannya ya Bang Iya Dece ya. betul, tunggu aja. Bagaimana ya seorang Bang Dece ini bisa berperan seantagonis itu Bang? Mungkin nggak ada pilihan lain itu sutradara ya. Oke. Karena beliau sudah mencoba mencari, ya kan. Mungkin muka saya yang romantis ini dianggap sangar gitu ya kan. Tapi nggak tahu lah, mungkin karena ketika dia bicara sama saya seperti ini sutradaranya, Kang Dece, keaktoran Kang Dece kayaknya sangat dibutuhkan sekali dalam peran Demang ini. Ekspresi ya kan, brewok dan lain-lain. Oke, siap, saya bilang gitu. Dan berbekal juga pengalaman Bang Dece yang sudah membaca Max Havelaar. Ya, gitu. Modal utamanya ketika saya sudah menguasai novel tersebut. Oke. Nah, Bang Dece, syarat untuk bisa bermain film layar lebar itu seperti apa sih Bang Dece? Saya penasaran sekali karena tadi kelihatannya sulit gitu. Syarat untuk menjadi aktor di layar lebar, tentunya kita harus betul-betul, pertama tadi saya bilang di awal, kita harus memiliki jiwa besar. Karena aktor layar lebar tentu sangat berbeda dengan aktor sinetron. Oke, baik.
aktor layar lebar dia harus menguasai hidup orang lain, ya kan. Betul-betul kita lihat saja film-filmnya Christine Hakim dan lain-lain, dia betul-betul masuk ke kehidupan masyarakat, natural, menjadikan adegan itu menjadi adegan yang natural tanpa istilahnya dibuat-buat. Padahal itu adalah kemampuan keaktoran. Berbeda dengan aktor-aktor sinetron saat ini ya kan, karena penguasaan acting aktor layar lebar itu kebanyakan yang ya aktor layar lebar yang senior ya, pasti mereka sudah berpengalaman dalam dunia perteateran. Oke. Awal dasarnya mereka di Teater. teater dulu. Iya, betul. Aktor layar lebar yang angkatan-angkatan terdahulu tidak ada yang tidak berasal dari Teater. komunitas teater seperti itu. Oke. Nah, selain berjiwa besar, apa saja sih untuk menjadi aktor yang baik itu apa aja sih, Bang Dece? Kita mesti tekun. Tekun ya. Kita mesti tekun, kita harus punya prinsip dan kita tidak boleh idealis. Tekun dalam menghadapi kehidupan orang lain dan kehidupan sendiri. Kita tekun mempelajari itu. Ketika saya mendapatkan peran untuk menjadi seorang germo, saya harus tekun observasi, ya kan. Observasi, saya dilecehkan, ya itu tuntutan saya. Saya harus observasi dulu selama 3 bulan ada peran yang mesti saya dapatkan. Terus bulan pertama saya bilang saya nggak sanggup. Kamu bisa, kata sutradara saya, Mas Aji. Coba lagi aja. Ketika sudah jalan bulan ketiga, tiba-tiba peran saya diganti. Saya jadi Pak Haji yang tinggal di rumah prostitusi. Saya bilang kok berubah? Aku hanya ingin lihat ketekunanmu, katanya. Padahal perannya aku menjadi Pak Haji, bukanlah germo, katanya. Waduh, ya itu tantangan, tapi menarik kok. Menarik ya. Akhirnya Bang aku Dece, ya? dapat itu kok. Ya kan? Aku dapat peran menjadi germo, padahal tidak dimainkan Oke. di film itu. Menarik sekali ya. Jauh sebenarnya, tapi ya itulah bekalnya ya Bang Dece. Ya. Ulet, ya kan? Disiplin. Disiplin ya. Aktor layar lebar itu dia betul-betul disiplin. Harus disiplin. Oke. Makannya, mandinya, disiplin dengan waktunya sendiri. Karena kenapa? Kru film layar lebar itu disiplinnya minta ampun dengan waktu. Jadi berbeda dengan sinetron ya? Berbeda sekali. Disiplin itu sangat kental karena disiplin itu mengusung kekeluargaan. Contoh, kamu telat akan mengorbankan yang lain. Kalau kamu telat, semuanya akan sakit. Lebih baik kita batalkan hari ini dan kita oper ke besok. Gimana? Oke, besok saya akan datang tepat waktu. Malamnya udah datang sebelum besok syuting. Wah. Kawan-kawan aktor layar lebar biasanya seperti itu. Oke. Jiwa besar, tekun, ulet, disiplin. Disiplin. Ada 4 ya, sahabat podcast yang Anda sekarang sering menyimak kami dan ingin menjadi seorang aktor. Itu dia dari Bang Dece Aryadi langsung loh. Bang Dece, kita ke Kabupaten Lebak ya. Oke, siap. Kita tengok kabar Kabupaten Lebak mengenai aktor. Ada nggak sih komunitasnya Bang Dece? Saya penasaran ya. Ya. Sebetulnya kalau komunitas aktor di Kabupaten Lebak itu tidak ada ya. Tapi ada komunitas-komunitas teater. Oh, ada komunitas teaternya ya? Komunitas teater. Tapi kalau komunitas khusus keaktoran seperti yang dilakukan oleh Suyatna Anirun, Study Club Teater Bandung itu tidak ada. Belum ya? Tapi komunitas-komunitas itu ada di beberapa titik. Dan juga ada di beberapa perguruan tinggi, di sekolah dan komunitas masyarakat. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya belum ada. Belum ada kalau khusus keaktoran ya belum ada. Nah Bang Dece, bagaimana kalau kelak nanti Bang Dece mengisi kelas aktor di Museum Multatuli? Itu mimpi saya sejak dulu. Oke, gayung bersambut. Gayung bersambut. Mimpi saya sejak Baik, dulu Bang itu Dece. mendirikan sebuah komunitas khusus keaktoran. Hanya ingin masyarakat Lebak itu jangan lagi jika casting itu ke Radio Dalam, ke Lebak Bulus, ke Depok. Ya kan? Mimpinya jangan terlalu tinggi Iya, dulu ya saya Bang Dece pengennya ya. PH yang datang ke sini. Nah, gitu. Kalau dulu kan teman-teman kita itu kalau casting kan ke Jakarta. Casting sinetron atau apa. Baik. Karena kenapa? Dianggapnya Lebak itu sedikit lah. Sedikit sekali Betul, aktor-aktornya. Bang Dece. Betul. Akhirnya PH nunggu di sana. Tapi saya pengen jika ada kelas aktor di Rangkas Bitung, khususnya di Kabupaten Lebak, nanti PH yang datang ke sini. Siap, Ya Bang kan, Dece. menawarkan dan itu tidak ada yang tidak mungkin kok. Seperti itu. Saya juga percaya tidak ada yang Iya, tidak mungkin ya Bang iya, Dece ya. betul. Nah Bang Dece, motivasi Bang Dece untuk para pemuda-pemudi yang sekarang juga sedang menyaksikan podcast kita nih ya untuk menjadi seorang aktor apa? Bang Dece. Motivasi saya bahwa menjadi aktor itu ibaratnya tanah lempung.
menjadi aktor, insya Allah dia akan bisa menjadi apa saja. Karena aktor bisa dikatakan adalah dasar untuk persiapan menjadi diri sendiri. Oke. Contoh, aktor ketika menjadi guru, dia sudah piawai dan sudah terbiasa. Aktor ketika menjadi dosen seperti saya gitu ya kan, saya sudah biasa ngomong di Sudah depan biasa. dan berakting Baik. di depan mahasiswa. Baik, Bang Dece. Nah itu, jadi manfaatnya sangat luar Sangat biasa. banyak ya, sangat luar biasa. Apalagi ketika dia menjadi pejabat, berbeda gitu ya kan, karakternya pun berbeda, Baik. cara berbicaranya pun berbeda, Baik. karena dia memahami hukum panggung. Oke, Bang Dece. Sebenarnya saya ingin mengobrol lebih lama lagi dengan Bang Asik. Dece, tetapi ya mohon maaf waktu yang memisahkan ya Bang Dece ya. Oke, lain Dan kali ya. lain kali. Bang Dece terima kasih Siap. untuk kehadirannya di podcast Multatuli ini dan Ya, mimpi sama-sama. saya sahabat podcast akhirnya berbicara dengan Bang Dece sudah kesampaian. Asik. Tapi mungkin nanti next kesempatan kita bisa berjumpa Oke, lagi ya saya Bang Dece terbuka ya. lebar dan siap. Baik, Bang Dece, oke. Saya mengutip kata-kata almarhum aktor Didi Petet, aktor yang baik adalah yang bisa membuat partnernya menjadi baik. Nah itu dia. Dan saya juga banyak belajar dari Bang Dece Aryadi mengenai pengorbanan yang tidak akan pernah membohongi hasil. Terima kasih untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Lebak, dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak untuk terselenggaranya podcast Multatuli di episode kali ini. Berjumpa lagi nanti di lain kesempatan. Ikuti terus langkah saya untuk mengulik sejarah, seni, tradisi, dan budaya. Sampai jumpa.